Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Jadi saya akan menjelaskan tentang kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial ekonomi. Jadi pada zaman pendudukan Jepang, proses masuknya Jepang ke Indonesia itu pada tanggal 8 Desember 1945 secara tiba-tiba. Jadi pada saat ini itu Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor, yaitu penangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika. Jadi ini terjadinya itu di Pasifik. Setelah itu penyerangan atas Pearl Harbor itu, selanjutnya itu Jepang lagi datang dengan cepat. Dia melakukan serbuan ke selatan. Jadi serbuan selatan ini termasuk ke Indonesia. Jadi yang terada di Pulau Jawa. Pada tanggal 28 Februari 1945, Jepang ini berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus. Jadi yaitu Teluk Banten di Eratan Wetan atau Jawa Barat dan Kragen atau Jawa Tengah. Jadi serbuan tentara Jepang ke Indonesia itu yang demikian besar dan cepat. Jadi membuat seluruh tentara yang ada di Belanda itu tidak mampu bertahan. Setelah secara resmi mereka menerima penyerangan kedaulatan dari pemerintahan Belanda. Setelah itu pemerintahan Jepang langsung membagikan wilayah Indonesia. Mereka membagikan wilayah Indonesia itu menjadi 3 wilayah pemerintahan, menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Jadi yang pertama itu wilayah atau Angkatan Darat Gunsebu mencakup Jawa dan Madura, di mana itu Batavia itu menjadikan pusatnya. Yang wilayah ini tuh menjadi wewenang tentara ke-16 di bawah pimpinan Hitoshi Imamura. Yang kedua wilayah yang kedua tuh Angkatan Darat Rikugun. Jadi dia itu mencakup wilayah-wilayah di Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi. Jadi wilayah ini itu yang menjadi wewenang tentara ke-25, di mana ini tokoh yang memimpin yang bernama Jenderal Tanabe. Yang ketiga itu wilayah Angkatan Laut atau Kaikun. Dia itu mencakup Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, juga Irian yang berpusat pada Makassar. Pada wilayah ini itu yang menjadi wewenangnya itu Armada Selatan yang kedua di bawah kepemimpinan Laksmana Maedaka, kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial kehidupan. Jadi kehidupan sosial bangsa Indonesia pada masa Jepang itu, masa pendudukan Jepang adalah masa yang sangat singkat, di mana terjadi pada 3-5 tahun, namun telah menorehkan masa-masa kelaman dalam perjalanan sejarah masyarakat Indonesia. Jadi itu kehidupan sosial masyarakat itu sangat memprihatinkan, karena di mana ini masyarakat mengalami penderitaan yang terjadi di mana-mana dan semakin bertambah, karena segala kegiatan masyarakat dicurahkan tuh untuk memenuhi kebutuhan perang. Jadi perang yang memenuhi kebutuhan itu di mana perang Jepang. Jadi dalam menghadapi musuh-musuhnya itu kehidupan bangsa Indonesia yang pertama itu di bidang ekonomi. Jadi pada waktu itu Indonesia itu di bawah kependudukan Jepang, di mana ini sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Jadi pada saat itu Jepang itu merasa sangat penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Jadi tujuan Jepang itu di mana untuk melakukan itu tuh untuk yang di mana itu mereka untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Jadi Jepang itu pertama kali tiba di Indonesia dan dia itu mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, yang terjadi pada tanggal 11 Januari 1942. Jadi pada saat Jepang datang itu tidak terlepas dari perang Asia Timur Raya atau pasca Amerika, yang dimana menyatakan perang itu terhadap Jepang diakibatkan itu Jepang
melakukan serangan mendadak terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Jadi ini itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Untuk memuluskan perang Asia Timur Raya itu, Jepang juga menguasai wilayah Asia, salah satunya Indonesia. Secara resmi itu Jepang menguasai Indonesia pada tanggal 8 Maret 1945 setelah Belanda menyerah tanpa syarat. Yang terjadi itu di Kalijati, Subang. Pada awal pergerakan itu, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mereka mengakui Indonesia itu sebagai saudara tua. Tetapi akhirnya sikap baik itu tiba-tiba berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Jadi begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jepang Indonesia itu untuk mewujudkan tujuan Jepang. Dalam bidang sosial Jepang itu menerapkan Romusa. Setelah itu mereka itu melaksanakan Kinorohoshi dan Jogun Lanfu, sehingga dalam bidang ekonomi Jepang itu mereka itu menerapkan kegiatan ekonomi yang dimana itu kegiatan ekonomi ini itu diarahkan untuk kepentingan perang dengan perang ya, berbagai kebijakan antaranya menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Terus mereka juga menetapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki dan mengadakan kampanye menyerahkan bahan pangan secara besar-besaran. Jadi kebijakan sosial ekonomi itu mengakibatkan kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang itu sangat-sangat menderita dan kemiskinan itu merajalela di seluruh kalangan Indonesia.